Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah klik video ini. Kita akan kembali lagi sharing-sharing membahas pertanyaan dari sahabat viewers kita. Langsung saja saya bacakan pertanyaannya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya bagaimana caranya dapat pengacara di daerah masing-masing. Saya di daerah Jawa Tengah, Wonogiri. Wah, luar biasa. Salam-salam sahabat di Jawa Tengah. Dan gimana cara agar terima jadi tanpa sidang? Mohon jawab, Pak. Baik, untuk mendapatkan seorang pengacara atau kantor pengacara di daerah masing-masing sebetulnya sekarang ini sudah mudah. Tidak sulit lagi di zaman sekarang, apalagi kecanggihan digital, kecanggihan medsos. Kita dapat berkomunikasi dengan siapapun tanpa terhalang oleh batas dan waktu. Begitupun ketika misalkan kita ingin mengurus suatu perkara perdata misalkan ya di pengadilan negeri ataupun di pengadilan agama, dan kita tidak tahu langkah-langkahnya. Misalkan kita butuh pengacara lah istilahnya, maka sekarang ini sangat mudah bagi kita menemukan advokat ataupun juga pengacara, karena di setiap daerah itu pasti ada. Setiap kabupaten, setiap kota madya pasti akan ada yang namanya kantor advokat atau kantor pengacara, kantor lawyer. Dan sekarang ini di setiap kantor pengadilan negeri ataupun kantor pengadilan agama itu akan selalu ada kantor pengacara, bahkan lebih dari satu kantor pengacara yang berdekatan dengan kantor pengadilan. Hanya saja jaraknya mungkin berbeda-beda. Ada yang mungkin berseberangan dengan kantor pengadilan, ada yang di sebelahnya, atau misalkan ada yang berjarak sekian meter, sekian ratus meter. Banyak teman-teman. Nah, jadi kalau misalkan membutuhkan jasa pengacara, jasa kantor pengacara, sekarang ini bisa ditempuh dengan dua cara. Yang pertama, mendatangi langsung kantor-kantor pengacara yang Anda minati. Silahkan datang ke kantor pengacara yang berada di sekitaran kantor pengadilan di wilayah tempat tinggal Anda. Pasti akan selalu ada. Silahkan datang ke kantornya, kemudian juga komunikasi, kemudian juga konsultasi. Setelah itu silakan lakukan negosiasi, dan kalau memang cocok ya tinggal lanjutkan untuk membuat surat kuasa dan seterusnya. Itu cara yang pertama. Atau cara yang kedua, sekarang juga tidak sedikit ya lawyer-lawyer yang aktif di media sosial, di Facebook, di Instagram, di TikTok, di YouTube. Dan salah satunya seperti saya ini, yang sering ataupun juga aktif memberikan edukasi, membahas konsultasi, dan lain sebagainya, ada kaitannya dengan aktivitas kami ini, itu juga bisa menggunakan jasa lawyer ataupun advokat yang aktif di medsos seperti saya dan teman-teman yang lain yang aktif di medsos juga. Seperti halnya saya ini ya, tidak sedikit juga mereka yang membutuhkan jasa advokat, jasa konsultan hukum, jasa lawyer, yang juga mempercayai saya padahal domisili saya dan klien itu berbeda. Nah, itu banyak sekali. Saya domisili di Tangerang nih. Yang menggunakan jasa saya itu tidak hanya yang berdomisili di Tangerang. Ada juga yang dari Jakarta, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Timur, Pusat, kemudian juga dari seluruh wilayah Banten. Namun tentunya seiring dengan banyaknya lawyer sekarang, seiring dengan banyaknya kantor advokat sekarang, Anda juga, para calon klien, berhak untuk memberikan penilaian. Mana nih yang kira-kira amanah, mana nih yang kira-kira kompeten, mana nih yang kira-kira bertanggung jawab. Silahkan tunjuk, pilih sesuai dengan keyakinan hati Anda semua. Yang jelas ketika misalkan ingin menguasakan kepada suatu kantor pengacara demi kenyamanan dan keyakinan Anda menggunakan jasa advokat tersebut, jangan sungkan, jangan ragu untuk menanyakan sedetail-detailnya terkait dengan legalitas para advokat tersebut. Misalkan apakah memiliki kartu tanda advokat, memiliki legalitas beracara, dan lain sebagainya. Jangan sungkan dan jangan ragu untuk menanyakan hal-hal tersebut kepada calon advokat atau kantor pengacara yang ingin Anda tunjuk. Kemudian terkait dengan bagaimana cara agar terima jadi tanpa sidang. Jadi suatu perkara perdata yang dikuasakan ya, proses pemeriksaan perkaranya ini oleh suatu kantor pengacara atau oleh advokat, oleh lawyer, itu memang sekarang ini itu tidak bisa 100% terima jadi. Sesekali si klien ini, si prinsipal ini harus hadir di persidangan karena itu perintah pengadilan. Terutama pada saat mediasi, kalau misalkan para pihaknya hadir semua antara penggugat dan tergugat, pasti hakim akan memerintahkan si prinsipal, si klien dari si advokat tadi
untuk hadir di persidangan, untuk hadir pada saat mediasi misalnya. Jadi seperti itu ya, meskipun misalkan dikuasakan kepada advokat, tetap saja prinsipalnya kliennya harus hadir minimal 1 kali, apalagi pada saat mediasi yang sifatnya itu wajib dihadiri langsung oleh para pihak. Itu saja sharing-sharing kita pada kesempatan video kali ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.